warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IPA. Hari ini saya akan berbicara sedikit-sedikit mengenai kebudayaan dan politik dengan ayah saya, Bapak Jikanto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak Sipa. Jadi hari ini saya tuh akan memulai tugas saya, yaitu tentang kebudayaan dan politik. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai perbandingan antara politik di zaman Bapak dan di zaman saat ini. Kapan sih Bapak itu udah mulai mengikuti kegiatan pemilu? Saya mengikuti kegiatan pemilu itu mungkin sekitar 90-an ya, 90-an. Itu udah mulai mengikuti pemilu itu. Untuk pemilunya sendiri itu langsung di Jakarta sini atau ada di kampung Bapak? Saya dulu di Jakarta. Kebetulan saya sudah merantau ke Jakarta tahun segitu. Nah, udahlah belum mengenal itu. Terus saya pernah di kampung juga karena waktu itu KTP saya waktu itu masih di kampung juga gitu. Soalnya seingat saya dulu waktu itu tahun sekian itu nggak banyak partai politik sih, setahu saya cuma ada 3 yang dominan itu ya. Oh, 3 saja yang dominan? Iya betul. Apa saja ya? Waktu itu nomor 1 itu hampir dipastikan P3, nomor 2 itu Golkar, Iya. dan nomor 3 itu PDI Perjuangan waktu itu. Gitu. Berarti yang paling banyak itu yang nomor 1 itu Bapak? Betul, nomor 1 itu selalu dominan sih. Kalau waktu itu pengamatan saya itu hampir ya 80% lah waktu itu, zaman generasi saya itu. Untuk di sekitaran Bapak sendiri, apakah mereka juga memilih atau mendukung dari P3 atau yang lainnya? Enggak ya, kita orang kampung waktu itu ya cenderung ke pohon beringin. Kalau dulu kan terkenalnya pohon beringin. Iya. Udah itu sih, seingat saya mah waktu itu gitu. Kalau untuk keadaan saat itu, apakah politik sudah seramai sekarang atau belum Bapak? Waktu dulu kalau masalah kampanyenya malah cenderung rame ya. Soalnya waktu dulu ingat saya itu naik truk sana sini gitu, tapi ya gitu. Kita dari satu kecamatan ke kecamatan lain nanti ngumpul di kalau nggak salah zaman dulu itu lapangan di kabupaten biasanya waktu itu. Gitu sih, saya ingat saya gitu. Berarti untuk ramenya kegiatan kampanye aja atau ada kegiatan-kegiatan lain yang memang dalam tanda kutip viral? Kampanye aja sih waktu itu. Waktu dulu kan belum ada yang kayak sekarang yang viral-viral gitu. Ya hanya sebatas kampanye kalau dulu ya. Dan dulu itu diselingin dengan apa ya? Ada hiburannya gitu. Contohnya kalau di Jawa tuh reog kayak gitu, dadaan kayak gitu dengan dulu itu. Berarti yang rame itu kegiatan kampanye aja, nggak ada kegiatan lainnya? Nggak ada sih, nggak ada waktu itu. Tapi kalau untuk berita politiknya itu kan kalau sekarang kan rame, apalagi di TV One juga, sekarang TikTok segala macam. Kalau dulu itu gimana? Kalau zaman dulu kan kita belum kayak sekarang ya, era digitalisasi itu, jadi ya masih sebatas-batas radio aja dulu mah. TV juga hanya orang-orang tertentu yang punya. Jadi radio lah yang kita dengarkan untuk berita politiknya itu. Jadi masyarakat sipil ibaratnya masih buta akan hal politik. Oh iya, dulu mah asal ya boleh dibilang pamongnya itu udah masyarakat karena awam, nggak kayak sekarang ya udah ikut aja gitu. Kalau saya sih begitu waktu zaman dulu. Cuman yang Bapak rasakan pas adanya perubahan itu pas zaman kapan? Perubahan seingat saya era presiden siapa ya? Oh, SBY kalau nggak salah, itu kan udah mulai banyak partai politik, udah mulai partai politik sampai berpuluh-puluh tahun kan, berpuluh-puluh
partai kan. Iya. Itu jadi kalau dulu kan ya memang itu aja, partai politiknya itu aja, jadi gampang diingat dan mudah gitu. Kalau sekarang ya gitu lah, banyak partai politik, kontestannya itu Iya. itu sih. Cuman pengetahuan awal kan saya. awal partai 3, terus pertama kali yang muncul lagi itu apa ya Bang? Waduh, itu saya sudah lupa orangnya itu apa ya, apa lupa saya itu. Tapi apa langsung rembukan gitu, langsung tiba-tiba banyak gitu, apa emang kayak satu? Kayaknya sih waktu itu kayaknya ada kompromi orang atas juga, ada langsung muncul banyak partai gitu kan, ada usulan gitu, sepengetahuan saya ya, kayaknya sih gitu. Berarti Bapak dari dulu udah memperhatikan kegiatan politik gitu Bang ya? Ya kita mau sekedar ikut-ikutan aja ya, tapi kalau pemilu ya kita diusahakan itulah, ikutlah, partisipasi. Tapi sekarang kan kemarin itu dulu trending, kemarin pemilihan kemarin kan trending tentang remaja yang golput. Apakah di zaman Bapak itu banyak juga remaja yang golput atau bagaimana? Kalau dulu, kalau untuk di kampung ya kayaknya sih cenderung tertib ya. Ya mungkin cuma berapa persennya gitu sih. Cuma rata-rata memang mereka takut sih. Takut sama pamongnya kalau di kampung kan gitu ya. Ya ada tapi ya nggak banyak lah. Mungkin kalau di Jakarta kan gitu kan ya, beda lah situasi politiknya zaman dulu sama zaman sekarang, itu yang jelas. Tapi menurut Bapak, apa sih yang Bapak rasakan perubahan besar dari yang politik yang dulu Bapak sama yang sekarang ini? Ya pertama-tama dari jumlah kontestannya, dulu sedikit sekarang banyak. Terus kalau dulu kan memang cenderung rame karena apa ya, ya gitulah, kita keliling-keliling gitu dari kecamatan perwakilan nanti ngumpul di Jakarta gitu. Dan waktu itu juga ya kita tahu lah partai apa yang paling banyak sih, udah pasti itu selama berapa periode itu udah itu aja, itu selama Orde Baru khususnya. Pas Orde Baru kan itu masa, bisa dibilang masa tegang-tegangnya. Nah itu apakah banyak pemberitaan hoax atau memang Bapak mengikutinya serta ikut demo atau bagaimana? Kalau zaman itu malah waktu Orde Baru kan belum ini ya, eranya itu masih kayak nggak kayak sekarang gitu. Jadi kalau Orde Baru itu kan belum era digitalisasi kayak sekarang gitu, masih boleh dibilang kuno lah. Masih baru ada radio sama televisi, itu malah cenderung mungkin nggak kayak sekarang sih. Kalau sekarang kan banyak berita-berita hoax gitu, kayak gitu kan ya minim lah, mungkin ada tapi minim. Itu aja sih sepengetahuan saya. Terus kan sekarang banyak pemberitaan mengenai undang-undang, terus peraturan dan lainnya. Apakah di zaman dulu juga seterbuka itu atau bagaimana? Ya menurut saya sih sama aja sih. Dulu juga ada itu undang-undang, sekarang juga ada apa ya. Cuma mungkin pelaksanaannya beda. Sekarang kan era modernisasi kan, kalau nggak sesuai dengan undang-undang kan juga banyak yang ini. Apa ya, kalau dulu kan istilahnya orang pada takut gitu loh. Zaman Orde Baru kan orang nggak sembarangan orang itu terbuka istilahnya kan gitu. Ya seperti sekarang ini orang istilahnya kadang-kadang kebablasan. Presiden juga kalau kita lihat tuh di media sosial itu dimaki-maki. Soalnya sih kalau menurut saya sendiri cenderung kurang setuju juga sih, masalahnya simbol negara kadang-kadang, aduh, saya pribadi ya, ini sih kurang serak juga sih pada seorang presiden simbol negara sampai itu sih. Berarti menurut Bapak sendiri ada dampak negatif lah ya dari... Iya betul, kadang-kadang orang salah menggunakan media sosial itu juga.
jadi kebablasan gitu. Karena media juga kan ada hoax segala macam itu. Ya. Dari Bapak sendiri gimana sih cara memilah, karena kan Bapak sendiri itu mengikuti kegiatan politik sekarang. Iya, ya kita harus pinter-pinter lah, yang mana yang hoax, mana yang benar-benar nyata gitu. Kita harus bisa memilah-milah lah. Kita dengan melihat kenyataannya sehari-hari para pemimpin-pemimpin bangsa kita, itu sih yang saya tahu mah. Tapi untuk mungkin bapak-bapak itu ada kegiatan nongkrong atau ngobrol-ngobrol itu biasanya bahas politik atau enggak ya? Iya, kalau saya sendiri kan kelas bawah ya, ada aja sih di warung-warung kopi itu ada ya bahas masalah politik, si A si B, ya kontestan-kontestan itu kan, gitu aja sih. Ya dari era SBY sampai Jokowi, sekarang era Presiden Prabowo, itu pasti ada di warung-warung kopi ya gitu ya. Udah rame itu di arus bawah itu, malah paling sibuk. Cuma di era digital ini terus begitu semuanya udah terbuka, semuanya bebas berpendapat. Menurut Bapak tuh lebih baik atau mendingan era sekarang atau era yang dulu? Ya kalau menurut saya mah ya era sekarang lebih bagus juga sih. Kalau dulu kan era zaman saya kan belum era keterbukaan. Kalau sekarang kan apa-apa viral. Contoh banyak kasus kalau nggak viral kan nggak ada, ya mungkin tindak lanjutnya lambat lah, mungkin itu ya, mungkin ditindaklanjuti, tapi kalau nggak viral kan lambat. Banyak kasus kayak gitu, viral baru istilahnya gercep lah kan gitu. Ya manfaatnya banyak juga gitu, tapi ya itu kan banyak juga yang menyalahgunakan apa itu, media sosialnya itu juga. Contohnya lah banyak hoak-hoak termasuk pemimpin-pemimpin kita itu banyak juga. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang hoak, itu sih. Sekarang kan juga kalau misalkan balik lagi ke digital itu kan biasanya tuh aplikasi atau algoritma media sosial kan itu memang berputar di situ-situ aja, atau ada pembanding sendiri dengan teman lain atau? Kalau saya ini ya, saya nggak ikut-ikutan orang, nggak apa yang saya anggap serak aja gitu ya. Saya itu jadi nggak ikut orang lain juga, rame merah terus merah, rame hijau hijau, rame ya sesuai nurani aja kalau saya. Dan saya juga nggak anak istri keluarga itu, istilahnya keluarga itu nggak istilahnya harus ini harus itu, ya udah terserah mereka aja, mereka maunya apa yang menurut mereka bagus, ya udah masing-masing aja. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira bagaimana sih cara kita itu memandang seorang bakal calon itu terbaik untuk kita sendiri? Ya kalau saya dari track recordnya kali ya, itu ya misalnya presiden sekarang itu kan menurut saya ya mungkin yang terbaik juga kali ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan itu untuk saya sih. Ada saran nggak Bapak untuk remaja zaman sekarang untuk lebih melek akan politik lagi, karena kan makin lama makin banyak yang udah abai dengan politik? Iya, kalau menurut saya yang orang awam ini ya harusnya mahasiswa ya jangan golput gitulah. Ya yuk coba kita bangun sama-sama gitu. Oh itu ya ikut aja partisipasi gitu kan, nanti dengan berjalan waktu kan kalau kira-kira pemimpin kita kan kita bisa kan melalui media apa kita sampaikan kan gitu. Enggak, pemimpin kita kan sekarang nggak otoriter istilahnya kan gitu. Kita kritisi yang salah, kita benerin gitu. Itu sih menurut saya. Ya kan saya juga orang-orang awam gitu,
ya sedikit-sedikit baca aja gitu di media sosial. Baik, terima kasih Bapak karena sudah memberikan saya masukan informasi mengenai politik dan kebudayaan mungkin yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.